Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faisal Yamjami dengan NIM G311200012. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 10. Yang pertama yaitu Faiz Dwi Setian dengan NIM G311200066. Yang kedua yaitu Jesenia Maisun G311200046. Yang ketiga yaitu Dimas Taufik Rijal dengan NIM G3120008. Yang keempat yaitu Priyanka Rahaneta dengan NIM G3120022. Komunikasi nonverbal. Menurut Kapp dan Hall, isyarat sebagaimana simbol verbal jarang punya makna denotatif yang tunggal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah konteks tempat perilaku berlangsung. Misalnya, melihat mata orang lain dapat berarti afeksi dalam satu situasi dan agresi dalam situasi lain. Makna isyarat nonverbal akan semakin rumit jika kita mempertimbangkan berbagai budaya. Menurut Larry Asamoah dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan, kecuali rangsangan verbal. Dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dalam peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Salah satu penggagas bahwa gerakan nonverbal itu sinkron dengan bahasa verbal adalah William Condon. Setelah ia menganalisis ucapan dan gerakan tubuh secara terperinci dengan menggunakan kamera film berkecepatan tinggi yang dilengkapi suara, Condon menduga bahwa tidak ada isyarat, bahkan tidak ada kedipan mata yang bersifat acak. Setiap gerakan sinkron dengan ucapan. Fungsi komunikasi nonverbal. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dapat dipisahkan dari komunikasi verbal. Dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi itu menjalin dalam komunikasi tatap muka sehari-hari. Sebagian ahli berpendapat terlalu mengada-ngada membedakan kedua jenis komunikasi ini. Dalam bahasa tanda Amerika, untuk kaum tunarungu, gerakan tangan yang digunakan sebenarnya bersifat linguistik, verbal. Dalam komunikasi ujaran, rangsangan verbal dan rangsangan nonverbal itu hampir selalu berlangsung bersama-sama dalam komunikasi. Kedua jenis rangsangan itu diinterpretasikan bersama-sama oleh penerima pesan. Perbedaan pokok komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, komunikasi verbal adalah saluran tunggal, sedangkan nonverbal adalah multisaluran. Kedua, pesan verbal terpisah-pisah, sedangkan pesan nonverbal sinambung. Ketiga, verbal mengandung sedikit muatan emosional, sedangkan nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional. Dilihat dari fungsinya, perilaku nonverbal mempunyai beberapa fungsi. Paul Ekman menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal, seperti yang dapat dilukiskan dengan perilaku mata, yakni sebagai berikut. 1. Emblem. Gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Kedipan mata dapat mengatakan saya tidak bersungguh-sungguh. Ilustrator. Pandangan ke bawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Yang ketiga, regulator. Kontak mata berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka menandakan ketidaksediaan berkomunikasi. Yang keempat, penyesuai. Kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam tekanan. Itu merupakan respon tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk mengurangi kecemasan. Yang kelima, affect display.
Pembesaran manik mata, pupil dilation, menunjukkan peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, terkejut, atau senang. Klasifikasi pesan nonverbal. Jürgen Rutsch mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi 3 bagian. Pertama, bahasa tanda, sign language, acungan jempol untuk numpang mobil secara gratis, bahasa isyarat tunarungu. Kedua, bahasa tindakan, action language, semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal, misalnya berjalan. Dan yang ketiga, bahasa objek, object language, pertunjukan benda, pakaian, dan lambang nonverbal yang bersifat publik lainnya seperti ukuran ruangan, bendera, lukisan, musik, dan sebagainya, baik secara sengaja ataupun tidak. Dan secara garis besar, Larry Asamovar dan Richard E. Porter membagi pesan-pesan nonverbal menjadi 2 kategori besar, yakni pertama, perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan parabahasa. Dan yang kedua, ruang, waktu, dan diam. Klasifikasi Samovar dan Porter ini sejajar dengan klasifikasi John R. Weinberg dan William W. Wilmot, yakni isyarat-isyarat nonverbal perilaku behavioral dan isyarat-isyarat nonverbal bersifat publik seperti ukuran ruangan dan faktor-faktor situasional lainnya. Bahasa tubuh. Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinesika atau kinesik, suatu istilah yang diciptakan seorang perintis studi bahasa nonverbal, Ray L. Birdwhistle. Setiap anggota tubuh seperti wajah, termasuk senyuman dan pandangan mata, tangan, kepala, kaki, dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Karena kita hidup, semua anggota badan kita senantiasa bergerak. Lebih dari 2 abad yang lalu, Blaise Pascal menulis bahwa tabiat kita adalah bergerak. Istilah sempurna adalah kematian. Contohnya 1, isyarat tangan. Kita sering menyertai ucapan kita dengan isyarat tangan. Perhatikanlah orang yang sedang menelpon. Meskipun lawan bicaranya tidak terlihat, ia menggerak-gerakkan tangannya. Isyarat tangan atau berbicara dengan tangan termasuk apa yang disebut emblem yang dipelajari punya makna dalam suatu budaya atau subkultur. Meskipun isyarat tangan yang digunakan sama, maknanya boleh jadi berbeda atau isyarat fisiknya berbeda, namun maksudnya sama. Yang kedua, yaitu gerakan kepala. Di beberapa negara, anggukan kepala malah berarti tidak, seperti di Bulgaria. Sementara isyarat tangan untuk iya di negara itu adalah menggelengkan kepala. Orang Inggris seperti orang Indonesia menganggukkan kepala untuk mengatakan atau menyatakan bahwa mereka mendengar dan tidak berarti menyetujui. Di Yunani, orang mengatakan tidak dengan menyentakkan kepalanya ke belakang dan menengadahkan wajahnya, begitu juga di Timur Tengah. Sementara di Ethiopia, orang menggoyangkan jari dari sisi ke sisi, namun mengatakan iya dengan melemparkan kepalanya ke belakang. Sebagian orang Arab atau Itali mengatakan tidak dengan mengangkat dagu. Yang bagi orang Maori di Selandia Baru iya. Di beberapa wilayah di India atau Ceylon, ia dapat dikomunikasikan dengan melemparkan kepala ke belakang dan memutar leher sedikit dengan menyentakkan kepala ke bawah ke kanan, atau memutar kepalanya secara cepat dalam suatu gerakan melingkar. Gelengan kepala yang berarti tidak di Indonesia malah berarti iya di India Selatan. Yang ketiga ada postur tubuh dan posisi kaki. Postur tubuh sering bersifat simbolik. Beberapa postur tubuh tertentu diasosiasikan dengan status sosial,
dan agama tertentu. Selama berabad-abad, rakyat tidak boleh berdiri atau duduk lebih tinggi dari kaki raja atau kaisarnya. Mereka harus berlutut atau bahkan bersujud untuk menyembahnya. Postur tubuh memang mempengaruhi citra diri. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara fisik dan karakter atau temperamen. Klasifikasi bentuk tubuh yang dilakukan William Solden misalnya menunjukkan hubungan antara bentuk tubuh dan temperamen. Ia menghubungkan tubuh yang gemuk dengan sifat pemalas atau sifat malas. Yang keempat, ada ekspresi wajah dan tatapan mata. Masuk akal bila banyak orang menganggap perilaku nonverbal yang paling banyak berbicara adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Meskipun mulut tidak berkata-kata, okuliseka atau okulesik merujuk pada studi tentang penggunaan kontak mata termasuk reaksi manik mata dalam berkomunikasi. Menurut Albert Mehrabian, andil wajah bagi pengaruh pesan adalah 55%, sementara vokal 30% dan verbal hanya 7%. Kontak mata mempunyai dua fungsi dalam komunikasi antar pribadi. Pertama, fungsi pengatur untuk memberitahu orang lain apakah Anda akan melakukan hubungan dengan orang itu atau menghindarinya. Yang kedua, fungsi ekspresif, memberitahu orang lain bagaimana perasaan Anda terhadapnya. Materi selanjutnya ada sentuhan. Studi tentang sentuh-menyentuh disebut haptika atau haptics. Sentuhan, seperti foto, adalah perilaku nonverbal yang multimakna, dapat menggantikan 1000 kata. Kenyataannya, sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, pegangan jabat tangan, rabaan, hingga sentuhan lembut sekilas. Sentuhan kategori terakhirlah yang sering diasosiasikan dengan sentuhan. Menurut Heslin, terdapat 5 kategori sentuhan, yaitu 1. Fungsional profesional. Di sini sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis. Misalnya, pelayan toko membantu pelanggan memilih pakaian. Yang kedua, sosial sopan. Perilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku. Misalnya, berjabat tangan. Yang ketiga, persahabatan kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan yang akrab. Misalnya, dua orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah. Yang keempat, cinta keintiman. Kategori ini merujuk pada sentuhan yang menyatakan ketertarikan emosional atau ketertarikan. Misalnya, mencium pipi orang tua dengan lembut, orang yang sepenuhnya memeluk orang lain, dua orang yang bermain kaki di bawah meja, orang Eskimo saling menggosokkan hidung. Yang kelima, rangsangan seksual. Kategori ini berkaitan erat dengan kategori sebelumnya. Hanya saja motifnya bersifat seksual. Rangsangan skedul tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman. Seperti makna verbal, makna pesan non-verbal termasuk sentuhan. Bukan hanya bergantung pada budaya, tetapi juga pada konteks. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jesenia Maisun dari kelompok 10 dengan NIM G311200046. Saya akan mempresentasikan tentang parabasa dan penampilan fisik. Parabasa. Parabasa atau vokalika merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya kecepatan berbicara, nada tinggi atau rendah, intensitas volume suara, intonasi, kejelasan suara, suara serak, suara terputus-putus, suara gemetar, suitan, siulan, tawa, gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Suara yang terengah-engah menandakan kelemahan.
Sedangkan ucapan yang terlalu cepat menandakan ketegangan, kemarahan, atau ketakutan. Riset menunjukkan bahwa pendengar mempersepsi kepribadian komunikator lewat suara. Namun bukan berarti persepsi mereka akurat. Wanita dengan suara basah, misalnya sebagai penyiar radio, dipersepsi lebih feminim dan cantik dibandingkan dengan wanita tanpa suara basah. Sedangkan pria dengan suara tinggi atau melengking dianggap kewanitaan. Kata-kata sebenarnya dapat bermakna lain bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Namun, setiap budaya, suku, subkultur memaknai aspek parabahasa yang berbeda. Salah satu stereotip terhadap orang Batak bahwa mereka itu kasar karena suara mereka yang keras, padahal tidak seperti itu. Begitupun dengan seorang penyiar, dosen, atau pembicara publik harus memperhatikan parabahasa, karena parabahasa yang tidak tepat akan menurunkan kredibilitasnya. Penampilan fisik. Sekitar 40.000 tahun lalu, orang-orang purba menggunakan tulang untuk dijadikan kalung dan hiasan tubuh lainnya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa sejak saat itu orang-orang sangat peduli dengan tubuh mereka. Mengecat wajah masih lazim di beberapa bagian Afrika, Amerika, beberapa suku Indian Amerika, dan suku aborigin di Australia. Wanita zaman primitif menghiasi wajah mereka dengan tato atau coreng-coreng. Kini, wanita modern juga menghiasi wajah mereka dengan bedak, eyeshadow, lipstick, dan lain-lain. Menurut suatu penelitian, perempuan berlipstick dipersepsi sebagai berlebihan, gemar berbicara, dan lebih berminat pada lawan jenisnya. Di Amerika, orang menghargai wanita yang tinggi dan ramping. Di Jepang, wanita yang kecil justru paling menarik. Tetapi di Cina, secara tradisional, kecantikan wanita justru diasosiasikan dengan gaya rambut sederhana, dengan 1 atau 2 kepang misalnya. Busana. Nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan, lingkungan, tertulis atau tidak, mempengaruhi cara kita berdandan. Bangsa-bangsa yang mengalami 4 musim yang berbeda menandai perubahan musim dengan perubahan cara mereka berpakaian. Pada musim dingin dengan udara di bawah 0 derajat Celcius misalnya, tidak ada orang yang hanya menggunakan t-shirt dan celana pendek di luar rumah. Di Amerika, busana berwarna teduh dikenakan untuk kegiatan bisnis dan sosial. Di India dan Myanmar, busana bisnis lebih kasual daripada di Eropa. Setiap fase penting dalam kehidupan sering ditandai dengan memakai busana tertentu. Seperti ketika anak laki-laki disunat, toga ketika diwisuda, pakaian pengantin ketika kita menikah, dan kain kafan ketika kita meninggal. Kita cenderung mempersepsi dan memperlakukan orang yang sama dengan cara berbeda bila ia menggunakan pakaian berbeda. Misalnya, kita akan terasa cukup nyaman bicara dengan orang dengan kemeja polos biasa. Namun, kita akan merasa agak canggung ketika berbicara dengan orang yang sama namun berpakaian jas atau pakaian militer lengkap dengan tanda pangkatnya. Karakter fisik. Pria muslim berjenggot sering dipersepsi sebagai fanatik dan fundamentalis. Tetapi tahukah Anda bahwa wajah klimis konon melambangkan wajah-wajah para atlet Yunani? Karakteristik fisik seperti daya tarik, warna kulit, rambut, kumis, jenggot, dan lipstik jelas dapat mengkomunikasikan sesuatu. Suatu studi menunjukkan bahwa daya tarik fisik merupakan ciri penting dalam banyak teori kepribadian meskipun bersifat implisit. Orang yang menarik secara fisik secara acak dinilai lebih pandai bergaul, luas, menarik, hangat secara seksual, resensi, persuasif, dan berhasil dalam karir daripada orang yang tidak menarik. Di beberapa daerah di Indonesia Timur, kumis dapat dianggap ciri kedewasaan. Di Kabupaten Manggarai, Flores, rambut lurus disebut rambut air. Di daerah itu dianggap sebagai istimewa, khususnya oleh kalangan wanita, karena jarang. Oleh karena itu, umumnya warga daerah itu berambut keriting. Orang berambut lurus diasosiasikan dengan pendatang. Kulit hitam yang lebih terang dicitrakan lebih istimewa daripada kulit yang hitam legam. Ironisnya, orang kulit putih sendiri justru menganggap bahwa kulit putih yang kecoklatan justru lebih menarik. Orang yang warna kulitnya putih kecoklatan sering dianggap orang kaya, karena punya banyak uang dan melancong ke negara tropis untuk berjemur. Warna kulit sangat sensitif.
Sebagian orang merasa paling mulia di muka bumi karena memiliki kulit putih. Sebaliknya, sebagian lainnya merasa paling hina di dunia karena mereka memiliki kulit warna hitam. Tidak sedikit orang yang tidak mau bergaul dan mendiskriminasikan mereka karena perbedaan warna kulit. Sekian dari saya. Selanjutnya, bau-bauan. Bau-bauan terutama yang menyenangkan yaitu wangian seperti deodoran dan parfum telah berabad-abad digunakan orang juga untuk menyampaikan pesan, mirip dengan cara yang juga dilakukan hewan. Biasanya hewan juga mencium bau untuk mengetahui bau musuh. Suku-suku dalam juga menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan bahan wangian. Konon, menurut para ahli, setiap orang memiliki bau tubuh yang khas berkat zat yang khas yang dikeluarkan dari tubuhnya. Meskipun ia tidak memakai minyak wangi apapun, hanya saja diperlukan kepekaan untuk mengetahui bau seseorang. Hewan di luar manusia juga sering menggunakan bau-baunya dalam komunikasi mereka dengan sesamanya. Ketika semut-semut bertemu dan saling berciuman, mereka juga mengeluarkan feromon untuk menyampaikan pesan tentang lokasi makanan. Mereka yang ahli wangian dapat membedakan bau parfum lelaki dan parfum perempuan, bau parfum yang mahal dan yang murah, dan parfum seseorang dari kelas tertentu, kaum eksekutif, kaum selebritis, kaum tunasusila. Bau tubuh memang sensitif. Kita enggan berdekatan dengan orang yang bau badan, bau ketiak, apalagi bau mulut. Orang-orang kulit putih sering menganggap orang yang kulit berwarna, terutama yang kulitnya berwarna hitam, itu berbau. Sebagaimana orang Indonesia dan orang Cina pun sering menganggap bahwa orang kulit putih juga berbau. Bau kulit putih konon disebabkan mengkonsumsi daging yang banyak. Selanjutnya, orientasi ruang dan jarak pribadi. Bagaimana hewan mempertahankan wilayah mereka? Sebagian burung bernyanyi selama perjodohan untuk memberitahu burung lain agar menjauh. Seorang beruang akan mencakar kayu, batang pohon, dan seekor serigala akan kencing di pinggir wilayahnya, dan seekor rusa akan mengeluarkan zat yang berbau dari kelenjar di dekat lubang hidungnya. Setiap budaya mempunyai cara khas dalam mengkonseptualisasikan ruang, baik di dalam rumah dan di luar rumah ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. William Griffith dan Russell Fitz mengemukakan bahwa ketertarikan kita pada seseorang juga dipengaruhi oleh temperatur dan kepadatan penduduk. Cahaya juga dapat mendorong atau menyurutkan seorang untuk berkomunikasi dalam ruang kuliah dan ruang baca. Cahaya terang diharapkan karena hal itu diperlukan oleh mahasiswa untuk menulis atau membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Taufik Rizal Afif, NIM G31200008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu. Waktu menentukan hubungan antar manusia. Pola hidup manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budayanya. Waktu berhubungan erat dengan perasaan hati dan perasaan manusia. Kronemika adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai peran. Bagaimana kita mempersepsi dan memperlakukan waktu secara simbolik, menunjukkan sebagian dari jati diri kita, siapa kita, dan bagaimana kesadaran kita akan lingkungan kita. Menurut Edward T. Hall, membedakan konsep waktu menjadi dua, waktu monokronik dan waktu polikronik. Penganut waktu polikronik memandang waktu sebagai suatu putaran yang kembali dan kembali lagi. Mereka cenderung mementingkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam waktu ketimbang waktu itu sendiri, menekankan keterlibatan orang-orang dan penyelesaian transaksi ketimbang menepati jadwal waktu. Sebaliknya, penganut waktu monokronik cenderung mempersepsi waktu sebagai berjalan lurus dari masa silam ke masa depan dan memperlakukannya sebagai entitas yang nyata dan bisa dipilah-pilah.
dihabiskan, dibuang, dihemat, dipinjam, dibagi, hilang, atau bahkan dibunuh, sehingga mereka menekankan penjadwalan dan kesegaran waktu. Bidang yang mempelajari interpretasi waktu sebagai pesan kronika atau time is money sangat penting bagi orang yang ingin maju, karena itu orang yang sering menepati waktu dinilai sebagai orang yang berpikiran modern. Waktu monokronik sangat menghargai waktu, semua serba diperhitungkan. Waktu polikronik lurus, lebih santai. Diam, ruang dan waktu adalah bagian dari lingkungan kita yang juga dapat diberi makna. Menurut John Cage mengatakan, tidak ada sesuatu yang disebut ruang kosong atau waktu kosong. Selalu ada sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk didengar. Sebenarnya bagaimanapun kita berusaha untuk diam, kita tidak dapat melakukannya. Menurut Amatullah Armstrong, seorang sufi wanita Australia, mengatakan bahwa musik terindah baginya adalah keheningan malam saat ia berdoa kepada Allah. Penyanyi dan penulis lagu Paul Simon mungkin paling diingat karena lagunya The Sound of Silence atau Suara Diam. Bagi sebagian orang, judul lagu yang dinyanyikan Simon dan Garfunkel ini tampaknya mengandung kata-kata yang bertentangan. Namun lagu itu menunjukkan kekuatan diam ketika kita berkomunikasi. Penulis dan filsuf Amerika Henry David Thoreau pernah menulis, dalam hubungan manusia terjadi mulai bukan ketika ada kesalahpahaman mengenai kata-kata, namun ketika diam tidak dipahami. Sayangnya makna yang diberikan terhadap diam terikat oleh budaya dan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi diam antara lain adalah durasi diam, hubungan antara orang-orang yang bersangkutan, dan situasi oleh kelayakan waktu. Contohnya, sikap diam juga menjadi kode nonverbal. Diam bisa berarti positif dan negatif. Contoh diam, malu, takut, menolak, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.